Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih melanjutkan pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Kita telah memahami bersama bahwa pembahasan makanan yang dimaksud di dalam Islam adalah fokusnya kepada makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena al-aslu fil asya'i al-ibaha. Hukum asal dari semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah boleh. Jadi apapun yang bisa dimakan, gitu. Misal buah, dedaunan, bebijian, hewan, apapun yang bisa dimakan, hukum asalnya adalah boleh. Bisa dimakan, maka boleh dimakan. Nah, ada hal-hal tertentu yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini adalah syariat dan itu salah satu dari hikmah syariat, yaitu ujian kepada hamba. Nah, ini haram, ini haram, ini haram. Lalu ulama telah menyimpulkan haram dalam bab makanan itu ada dua macam. Haram bendanya dan yang kedua haram cara mendapatkannya. Nah, lalu pembahasan kita di dalam bab makanan ini adalah haram bendanya. Lalu pembahasan yang telah kita pahami yang berkaitan dengan masalah makanan yang tumbuh dari bumi, kalau tidak ada larangan maka semuanya halal. Hewan, kalau tidak ada larangan semuanya halal, itu hukum asal tadi itu. Nah, kemudian yang dibahas adalah masalah hewan. Nah, hewan yang diharamkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan itu yang sudah kita pahami pada waktu yang lalu, yaitu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan semua hewan yang disembelih untuk selain Allah. Kambing, ayam, kalau disembelih, niat nyembelihnya adalah persembahan untuk selain Allah, maka dagingnya pun haram dimakan. Kenapa? Karena hewan ini dikurbankan atau disembelih untuk selain Allah. Nah, hurrimat alaikumul maitatu, bangkai. Bangkai yang haram adalah, atau bangkai, makna bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Hewan yang mati tanpa disembelih secara benar. Contohnya seperti apa? Hewan yang mati tanpa disembelih. Hewan yang karena sakit terus mati. Nah, biasanya juga nggak dimakan karena sakit. Tapi kalau hewan itu sehat, sapi sehat, kambing sehat, terus di pinggir kereta, ketubruk kereta, mati, nah dagingnya segar, nah ini bagaimana? Nah itu karena mati tanpa disembelih, namanya bangkai. Nah, kalau disembelih, jadi sembelihan, jadi halal. Lalu pembahasan tentang penyembelihan, nah ini kita harus paham ya. Al-dhabhu iraqatud dam. Menyembelih adalah mengalirkan darah. Menyembelih artinya adalah mengalirkan darah. Wa zakatu syar'iyyah, dan penyembelihan yang syar'i itu disembelih di tempat penyembelihan selain unta, yaitu di leher, ya, di leher, ya, bahkan di unta pun di leher, tapi kalau unta itu di pangkalnya. Nah, adapun selain unta di atas jakun. Jadi kalau manusia terus laki-laki itu kan jelas ada jakunnya, gitu. Nah, hewan juga ada jakunnya. Hewan juga ada jakunnya. Nah, selain unta, penyembelihan itu di atas jakun itu yang sunnah.
Bagaimana kalau di bawah jakun menyelisihi sunnah? Itu yang pertama. Selain unta, kalau unta itu di pangkal, kalau manusia itu di pangkal leher itu ada kayak cekungan antara tulang gitu ya. Nah, di situ. Itu kalau unta, tapi kalau selain unta di atas jakun yang sunnah. Bagaimana kalau di bawah jakun, padahal bukan unta, tidak sesuai sunnah, salah, tapi tidak sampai babnya halal dan haram. Yang penting yang sempurna itu terputus 4 hal: tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Nadi kanan, nadi kiri. Jadi yang sempurna sembelihan yang sempurna adalah yang memutuskan 4 hal: tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Dan semua hewan yang diketahui bahwa apabila penyembelihannya normal, kalau 2 urat nadi terputus, maka tenggorokan dan kerongkongan pasti terputus. Kenapa? Karena kalau penyembelihan normal kan pisau disembelih, digoreskan. Nah, kalau sampai 2 urat nadi itu putus, maka yang tenggorokan dan kerongkongan sudah dipastikan lebih terputus. Tapi kalau tenggorokan dan kerongkongan yang terputus, urat nadi belum tentu. Padahal pusat aliran darah itu di 2 urat nadi. Tenggorokan dan kerongkongan tidak mengeluarkan darah. Tidak mengeluarkan darah. Tenggorokan itu yang kayak pipa spiral, kerongkongan itu yang kayak usus. Yang kayak pipa spiral itu untuk jalannya udara tatkala nafas. Kerongkongan itu untuk jalannya makanan nanti sampai ke usus terus ke lambung. Nah, itu yang kayak pipa spiral besar itu bukan untuk makanan, itu adalah untuk nafas. Yang kayak usus di balik tenggorokan itu disebut kerongkongan, itu jalannya makanan. Tenggorokan dan kerongkongan tidak mengeluarkan darah. Urat nadi itu kalau digores menyemburkan darah seperti keran air, menyemburkan darah. Semakin sehat, kuat, dan besar hewannya, semakin kenceng darahnya. Sapi misalnya. Nah, itu kayak keran darah itu lama. Kambing lumayan, ayam lebih ringan, tapi tetap mengandung makna memuncratkan atau mengalirkan darah. Nah, al-dzabhu iraqatud dam. Menyembelih itu mengalirkan darah yang sempurna. Terputus 4 hal, meskipun tidak sampai terputus, kalau urat nadi itu kena salah satu atau dua-duanya nggak sampai terputus, yang penting mengalirkan darah, maka jumhur ulama mengatakan sah. Kenapa? Karena sudah mengalirkan. Tapi kalau cuma tenggorokan dan kerongkongan, 2 urat nadi tidak kena, tidak mengalirkan darah, maka itu darahnya sangat sedikit dan itu belum dikatakan sembelihan yang sah. Karena itu kalau beli ayam di pasar hanya lubang lehernya, nah maka hendaknya orang Islam itu hati-hati, itu bisa jadi gitu, jelas-jelas tidak mengalirkan darah. Apalagi kalau kita punya pemahaman, loh kok cuma lubang di tengah sini, padahal urat nadi itu kanan sama kiri. Wah ini gitu, bisa jadi tidak mengeluarkan darah atau tidak sampai memotong 2 urat. Kalau gitu jangan dibeli. Jangan dibeli gitu. Sesungguhnya sembelihan itu adalah, atau menyembelih itu adalah mengalirkan darah. Lalu pembahasannya, bangkai adalah yang mati tanpa disembelih, dan menyembelih itu mengalirkan darah. Bagaimana kalau hewan itu hewan laut? Hewan laut ada hukum sendiri bahwa lautan itu suci airnya, halal bangkainya. Rasulullah SAW berarti yang dimaksud sembelihan itu adalah hewan darat. Karena itu kalau ikan, bangkai ikan halal dan bangkai hewan laut halal. Bagaimana kalau hewan darat tidak berdarah mengalir? Bangkainya juga halal, tidak dibutuhkan penyembelihan. Nah, contoh yang paling gampang belalang, dan itu ada hadisnya bahwa dihalalkan untuk kalian 2 macam bangkai, yaitu bangkai hewan yang hidup di laut, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Belalang binatang darat tapi tidak berdarah mengalir. Apabila ada hewan darat tidak berdarah mengalir, maka nggak pakai disembelih, karena memang dia tidak berdarah mengalir. Disembelih juga tidak mengalirkan darah, itu halal.
itu halal. Nah, setelah kita pahami bangkai kemudian darah. Darah yang haram adalah darah yang mengalir. Apa maksudnya? Hewan itu disembelih mengalirkan darah, haram. Haram darahnya. Tidak disembelih tapi diambil darahnya, juga haram. Tapi yang umum itu disembelih, darahnya ditampung, yang orang biasa menyebutnya didih atau dideh, gitu ya. Nah, itu haram. Al-Quran, firman Allah yang mengharamkan, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian bangkai dan darah yang haram adalah darah yang mengalir. Lah kalau darahnya tidak mengalir, halal. Contohnya seperti apa? Contoh, ayam yang disembelih dengan benar. Waktu disembelih darahnya mengalir, yang mengalir haram, kemudian direbus, digoreng, mungkin kurang lama rebusnya. Setelah itu digoreng, gorengnya juga kurang garing, kita makan pahanya di tulang lutut atau tulang paha, lu masih ada darahnya. Padahal Allah berfirman, diharamkan bangkai, diharamkan darah, itu halal. Darah yang haram adalah darah yang mengalir. Allah berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amu." Katakanlah, yang Allah firmankan kepadaku dari makanan, tidak ada yang haram illa ayyakuna maitatan, kecuali bangkai, au damam masfuha, atau darah yang mengalir. Jadi darah yang haram adalah darah yang mengalir. Nah, diperhatikan ya. Jadi di dada ayam atau di lutut ayam, ya, kalau ngerebus dan gorengnya kurang matang terus masih ada darahnya, halal. Kenapa? Darah yang haram adalah darah yang mengalir. Kalau kita makan dada ayam atau dada bebek, nah di tulang dada itu ada darahnya, gitu. Dimakan itu yang suka mengatakan, oh enak itu halal. Kenapa? Darah yang haram adalah darah yang mengalir. Kalau muncul pikiran orang, karena waktu kita taklim ada yang bertanya memangnya itu ya, muncul, lah kalau nyembelihnya nggak benar gimana? Nah, apa halal? Darahnya. Kalau nyembelihnya nggak benar, dagingnya juga haram. Kalau menyembelih nggak benar, dikatakan ini nggak benar nyembelihnya, nggak sah. Kalau gitu bukan darahnya yang halal, yang haram, tapi dagingnya juga haram. Nah itu. Jadi kalau dagingnya halal, maka darah yang tersisa di dalam juga halal, karena darah yang haram adalah darah yang ngalir. Contoh satu lagi, orang nyembelih kambing. Setelah disembelih dengan benar, darahnya sudah berhenti, matilah kambing itu karena telah disembelih, dikuliti, terus langsung disate, nggak pakai dicuci. Yang nyate itu merah-merah basah, nah itu adalah darah. Nggak apa-apa, nggak pakai dicuci, halal, karena darah yang haram adalah darah yang mengalir. Kemudian yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Daging babi. Daging babi seluruh bagiannya adalah haram. Lah kalau sudah disembelih, meskipun sudah disembelih, kenapa? Karena tidak dibahas bangkainya, tapi yang dibahas daging babi haram. Daging babi haram. Ini. Kemudian yang keempat yang terkandung di dalam ayat, seluruh hewan darat maupun hewan air, seluruh bentuk hewan apapun ya, apabila disembelih untuk selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan semua hewan yang disembelih untuk selain Allah. Gitu. Maka itu hukumnya juga haram. Selain Allah, berhala, itu disembelih untuk pohon keramat, disembelih untuk sedekahan bumi. Sedekahan bumi maksudnya apa? Oh ini bulan Syuro, menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Kenapa? Kalau bulan Syuro kita tidak menyembelih, nanti
desa ini atau daerah ini akan kena bala. Gitu ya. Nah, lalu nyembelih sapi itu namanya menyembelih untuk selain Allah. Itu dagingnya juga haram dimakan. Nah, itu kesyirikan, dan sembelian kesyirikan dagingnya haram dimakan. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan semua hewan yang disembelih untuk selain Allah. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau nyembelihnya tidak baca bismillah? Menyembelihnya tidak membaca bismillah, gitu. Apabila jelas-jelas yang menyembelih itu tidak mau membaca bismillah, gak bismillahan, yang penting disembelih. Kalau jelas diketahui begitu, maka haram untuk dimakan. Gitu. Wala ta'kulu mimma lam yuzkari ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan kamu jangan makan hewan yang waktu nyembelih tanpa menyebut bismillah, sesungguhnya itu adalah kefasikan. Bagaimana kalau karena lupa? Bagaimana kalau karena lupa? Waduh, lupa, belum membaca bismillah, sudah kadung disembelih. Atau bagaimana kalau tidak tahu? Ya. Nah, apabila jelas-jelas waktu nyembelih itu sadar bahwa nggak baca bismillah, adapun lupa itu adalah sebabnya, atau karena nggak ngerti hukumnya, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh karena ada hadis bahwa sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu saya diberi daging dan saya tidak tahu nyembelihnya baca bismillah apa enggak. Maka Rasulullah SAW menjawab, bacalah bismillah dan makanlah. Nah, dari situ akhirnya ada yang mengatakan kalau diketahui tidak membaca bismillah, itu. Kenapa tidak membaca bismillah? Itu. Kalau memang tidak mau membaca bismillah, itu nggak ada khilaf bahwa itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau maunya baca tapi lupa, nah itu ada yang mengatakan karena orang yang lupa itu tidak dihukum oleh Allah. Allah SWT tidak menghukum orang yang lupa. Ya. Nah, ada yang gitu. Dan ada yang berpendapat, sudah jelas nggak baca bismillah, akhirnya lebih menguatkan hadis itu. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Berikutnya, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Orang yang sedang ihram diharamkan berburu hewan buruan untuk orang yang ihram, atau hewan buruan yang diburu oleh orang yang ihram tidak boleh, haram. Misalnya begini, dia sedang ihram itu misalnya begini, orang itu berangkat umroh atau haji dari Madinah. Begitu keluar dari Madinah, kira-kira kalau naik bis itu antara 10 menit, sampailah di Dzulhulaifah, daerah namanya Dzulhulaifah, atau sekarang disebut Bir Ali. Nah, di situ adalah waktu mulai ibadah umroh atau haji. Kalau sudah mulai labbaik Allahumma umrotan atau hajan, namanya orang ini sedang dalam keadaan ihram. Perjalanan dari sini ke Mekah dengan jalan lurus kurang lebih 450 kilo. Kalau di zaman Nabi lebih panjang. Gitu. Kenapa? Bukan karena buminya mengkeret sehingga dulu lebih panjang, sekarang tinggal 450 kilo. Bukan, tapi karena di zaman Nabi tidak ada jalan lurus. Kalau lurus itu depannya bukit terjal, nggak bisa dilewati, harus putar. Nah, sekarang pemerintah membuat jalan selurus mungkin supaya lebih dekat gitu ya. Nah, 450 kilo. Kalau di zaman Nabi perjalanannya dengan perjalanan rombongan banyak, nanti perhatian dengan yang lain, capek, istirahat, malam, gelap, istirahat. Nah, itu bisa makan waktu gitu. Pulang pergi sampai sebulan. Sekarang naik kereta 2 jam sudah nyampe, kereta cepat. Gitu. Naik bis 4 jam, 5 jam nyampe.
Nah, gitu. Nah, dalam waktu perjalanan yang panjang ini, kalau orang itu berburu, padahal dia dalam keadaan ihram, haram. Hewannya pun haram. Atau orang yang memburu hewan itu dalam rangka memburu untuk orang yang ihram, baik mau dihadiahkan ataupun dijual, haram. Karena itu Allah berfirman, wa hurrima 'alaikum shaydul barri. Diharamkan atas kalian buruan binatang darat madumtum huruma selama kalian dalam keadaan ihram. Tapi alhamdulillah ini hampir tidak ada sekarang. Kenapa? Karena perjalanannya dari Mikot menuju ke Mekah itu menjadi tidak ada kesempatan berburu. Pembahasan berikutnya, ma yulhaqu bil maitah, yang termasuk bangkai. Wa yulhaqu bil maitati fi tahrimi ma kuti aminal bahimati wa hiya hayyah. Termasuk hukumnya hukum bangkai, dan sesungguhnya bendanya juga masuk dalam bab bangkai adalah apabila bagian hewan yang hidup itu dipotong. Hewannya masih hidup, sebagian potongannya itu adalah bangkai dan hukumnya hukum bangkai haram. Ya. Lah apa mungkin ada hewan dipotong? Ya kalau sekedar apa mungkin saja. Mungkin saja ya. Nah dari itu. Misal, dalam kehidupan saya pernah menjumpai ada sapi kakinya 5. Mungkin itu masuk kaki yang cacat, cacatnya berupa ada tambahan kaki ke-5. Seandainya dioperasi, dipotong kaki yang ke-5, maka tidak boleh dimakan. Nah, itu. Nah, li hadits Abi Waqid, ini beneran ya, dan waktu itu jadi tontonan. Jadi tontonan bahwa, oh sapi kakinya 5, cuman kaki yang satu tidak fungsi. Kaki yang satu tidak fungsi. Nah, li hadits Abi Waqid al-Laitsi, berdasarkan dengan Abu Waqid al-Laitsi, qala Rasulullah SAW, ma kuti aminal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maita. Yang dipotong salah satu bagian dari hewan yang hidup, maka potongan hewan itu adalah bangkai. Lah bagaimana potongan yang lainnya? Ya kalau dia masih hidup ya namanya hewan masih hidup ya berarti dia hewan hidup, bukan bangkai. Bangkai itu kan kalau sudah mati. Mati tanpa disembelih disebut dengan bangkai. Kalau matinya karena disembelih disebut sembelihan. Sembelihan. Nah, lalu ada bangkai-bangkai tertentu yang dihalalkan, yang tadi sudah kita sebutkan, ya, yaitu bangkai binatang yang hidup di air, dan yang kedua bangkai binatang darat yang tidak berdarah mengalir. Ya. Kemudian berikutnya ya, yaitu himar jinak. Himar jinak maksudnya apa? Himar keledai. Keledai yang jinak. Apa maksudnya? Bukan keledai liar. Kalau misalnya di padang pasir ada keledai liar, tidak ada pemiliknya. Atau di hutan ada keledai liar, itu boleh diburu dan halal. Tapi kalau keledai jinak, oh ini jinak milik orang, dituntun, dinaiki, muati barang, terus. Nah itu seperti di zaman dulu, karena himar itu salah satu hewan yang dipakai kendaraan, salah satu hewan yang digunakan untuk mengangkut barang. Nah, himar jinak itu haram hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sungguh Allah dan Rasulnya mengharamkan daging himar jinak. Fa inna harijusun, maka hukumnya sama dengan hukum najis untuk dimakan.
Fa'ukfi'atil kudur, akhirnya yang makan khimar sudah yang menyembelih khimar sudah dimasak, masih ada di dalam panci-panci daging khimar, itu akhirnya dibuang oleh para sahabat. Gitu. Wa innaha latafuru bilahmi, dan ada panci-panci yang masih banyak daging khimarnya. Nah, berikutnya termasuk yang haram. Tahrimu akli kulli dhinabin minas sibai wa kulli dhi mikhlabin minat tayri. Termasuk yang haram adalah binatang buas yang bergigi taring dan jenis burung yang berkuku mencengkeram. Diperhatikan di sini. Binatang buas yang bergigi taring dan jenis burung yang berkuku mencengkeram. Diperhatikan, kenapa? Karena kalau nggak memperhatikan nanti salah paham. Yang dimaksud dengan binatang buas yang bergigi taring jelas. Bagaimana kalau itu bergigi taring tapi tidak buas? Ya kalau begitu tidak haram. Kenapa? Karena yang haram adalah binatang buas yang bergigi taring. Punya gigi taring. Nah itu. Bagaimana kalau bergigi taring tapi tidak binatang buas? Juga tidak haram. Kenapa? Karena yang haram itu binatang buas. Nah itu. Berikutnya. Jenis burung yang berkuku mencengkeram. Diperhatikan. Yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa jenis burung yang berkuku mencengkeram, maksudnya kuku mencengkeram ini adalah untuk memangsa mangsanya. Nah, adapun jenis burung yang berkuku mencengkeram kelihatannya saja mencengkeram, tapi tidak untuk mencengkeram mangsanya. Maka itu tidak haram. Sekarang kita ambil salah satu contoh. Loh, saya betul-betul memperhatikan burung dara. Kukunya mencengkeram. Jadi kalau hinggap dia ini gitu. Itu bukan yang dimaksud mencengkeram di sini. Yang dimaksud mencengkeram di dalam hadis ini mencengkeram mangsanya. Nah, jadi misalnya burung nasr atau burung garuda. Atau nama lainnya burung apa ya? Burung garuda, itu. Burung ada nama lainnya. Nah, itu kalau nanti ada burung lain atau ada ular yang gampangannya itu dia masih melawan karena uratnya tidak terlalu besar, gitu. Atau ikan, nah itu dicengkram, nah mencengkram mangsanya yang mau dimakan. Terus taringnya itu untuk makannya. Maksudnya paruhnya atau bahasa Jawanya cucuk ya, cucuknya itu untuk makan. Nah itu. Nah jadi yang dimaksud dengan jenis burung yang berkuku mencengkeram, maksudnya berkuku mencengkeram untuk mencengkeram. Sekarang ayam itu juga termasuk jenis burung di dalam pembahasan. Ayam ya. Ayam itu kukunya mencengkeram. Kalau tarung itu juga kakinya itu digunakan untuk nyakar. Saya lihat, kalau tarung sambil lompat itu sambil kukunya digunakan untuk nyakar gitu. Nah, itu bukan masuk di dalam bab kuku mencengkeram yang haram. Kenapa? Karena yang dimaksud jenis burung yang berkuku mencengkeram adalah mencengkeram mangsanya. Nah, kemudian dia mengalahkan mangsanya ini dengan kukunya. Nah, adapun paruhnya itu adalah untuk makan. Nah, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, naha Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Rasulullah SAW melarang semua binatang buas yang bergigi taring dan
melarang semua jenis burung yang berkuku mencengkeram. Terakhir, tahrimul jalalah. Jalalah hukumnya juga haram. Lah apa jalalah itu? Jalalah adalah hewan yang makan tinja. Hewan yang makan tinja. Hewan yang makan tinja gimana? Di zaman Nabi diketahui unta itu mau tinja kering. Kambing mau tinja kering. Adapun kambing saya melihat sendiri. Jadi kambing di Tegalan, kambing makan apa itu kok? Keleduk-keleduk kayak suaranya itu kayak makan benda kering keras. Diperhatikan ternyata tinja kering terus dimakan sama kambing. Ayam saya lihat sendiri, ayam kampung makan tinja. Tinja anak, tinja di tempat pembuangannya. Dikatakan jalalah apabila banyak mengkonsumsi tinja. Banyak, misalnya begini, di situ adalah pusat pembuangan tinja. Terus diketahui unta itu kok sering makan tinja. Kalau gitu itu disebut dengan jalalah. Kambing itu kok sering, kemarin di situ, sekarang di situ lagi, tiap hari atau hampir tiap hari. Nah itu berarti jalalah. Gitu. Tempat pembuangan tinja atau kotoran manusia, terus ayam itu di sekitar situ, kebiasaannya makan di situ, ya kalau gitu itu adalah jalalah. Nah, dan meskipun tidak disebutkan di dalam hadis, karena definisi jalalah adalah hewan yang makan seperti itu, maka orang yang misalnya bahasa Indonesianya ternak lele, ternak ikan, memelihara ikan, kolam ikan, terus di atasnya dibuatin jamban untuk buang air besar, jatuh nanti dimakan sama ikan, maka itu apabila itu nggak hanya sekali-sekali, tapi kebiasaan orang buang di situ, itu namanya juga jalalah nanti ikan-ikan itu. Mau ikan lele, mau ikan putih, mau ikan tumbro atau ikan merah gitu, merah kuning gitu. Nah, yang penting kalau ada tinja itu dijadikan rebutan, terus orang biasa buang tinja di situ, maka itu masuk jalalah, dan jalalah itu dagingnya haram. Kalau dia itu berasi, mengeluarkan susunya juga haram, dan kalau hewan itu bisa dinaikin, misalnya unta atau khimar, haram untuk dinaiki, karena Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Kita baca. Al-jalalatu hiya allati aktsaru 'ala fiha an-najasah. Yang dimaksud dengan jalalah adalah jika kebanyakan makannya itu adalah benda najis. Wa yahrumu akluha wa syurbu labaniha wa rukubuha. Jalalah itu dagingnya haram dimakan, susunya haram diminum, dan hewannya haram ditunggangin, maksudnya dinaikin sebagai kendaraan. Ani Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, naha Rasulullah SAW an luhumil jalalati wa albaniha. Rasulullah SAW melarang makan daging jalalah dan melarang minum susunya. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, naha Rasulullah SAW anil jalalati fil ibili ayyurkaba 'alaiha au yushraba min albaniha. Rasulullah SAW melarang unta jalalah. Unta jalalah unta yang banyak makan tinja. Rasulullah SAW melarang unta jalalah untuk dinaiki. Rasulullah SAW melarang minum susu unta jalalah. Gitu. Nah, tapi jalalah itu kaitannya adalah makanannya. Bagaimana kalau makanannya dirubah? Makanya, kalau diketahui, ini hewan jalalah, hewan yang makan najis. Nah, menjadi hewan normal, halal,
apabila dihentikan konsumsi najisnya. Nah, dihentikan berapa lama? Apabila betul-betul dihentikan secara sempurna, maka dihentikan 3 hari sudah cukup. Kenapa? Karena ada riwayat seperti itu. Jadi misalnya unta gitu ya, 3 hari dikasih makan rumput, setelah itu boleh. Ayam 3 hari dikasih makan yang halal, boleh. Nah, dan semuanya. Tapi kalau misalnya seperti ikan ya, ikan hidupnya di air, dibuangin tinja di situ terus, airnya sendiri jadi bau kurang sedap gitu ya. Nah, terus kebanyakan penjelasan yang sampai kepada saya cukup 3 hari jika ikannya diangkat, dipindah ke air bersih. Nah, selama 3 hari, apalagi kalau selama 3 hari di air bersih itu dikasih makanan seperti dedaunan atau makanan yang halal. Nah, bagaimana kalau tidak diangkat? Kalau tidak diangkat gitu dan airnya tetap, nah maka ini bisa jadi makan waktu yang lebih lama sampai betul-betul sifatnya hilang. Sifatnya ikan lele atau ikan emas atau ikan kuning atau merah itu kalau pegangannya kok beda dengan yang hidup di air bersih atau baunya kok beda lah. Kalau gitu yang lebih gampang diangkat dulu, dipindah ke air bersih. Dengan begitu 3 hari sudah normal, sudah bisa dimakan. Dan itu lebih hati-hati. Kalau nggak dipindah di air di situ saja, ya dikasih dedaunan yang banyak dan mungkin waktunya seminggu, 2 minggu sampai betul-betul mantap, insya Allah sudah pengaruh jalala sudah hilang. Nah, jadi itu. Nah, karena itu lafaz 3 hari itu digunakan untuk menormalkan jika sempurna. Bagaimana sempurna? Nah, tidak dikonsumsi lagi. Kalau ikan dibutuhkan untuk dipindah ke air yang bersih. Kenapa? Karena ikan itu kalau hidup di air kotor terus airnya masih najis kayak gitu, nah terus gimana? Gitu ya. Nah, karena itu maka riwayat 3 hari itu difahami apabila betul-betul dialihkan secara sempurna dari najis menjadi ke benda yang bersih dari najis. Kita baca sekarang. Wa idza hubisat salatan. Apabila hewan jalala itu sudah ditahan 3 hari. Nah, ditahan dari yang najis. Lah kalau ikan itu masih di air najis, tak beda toh, gitu. Apabila sudah ditahan 3 hari, wa ulifatit tohiro, dan selama 3 hari dikasih konsumsi yang suci, dedaunan, gitu, atau katul. Katul itu istilahnya apa ya? Jadi kalau orang itu nyelet padi itu nanti keluar jadi beras, dan ada yang lembut yang orang menyebutnya katul. Nah, dikasih kayak gitu. Ya. Nah, selama 3 hari jaza dzabhuha wa akluha, boleh disembelih dan boleh dimakan. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yahbisud dajajatal jalalata thalathan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menahan ayam jalalah 3 hari. Nah, setelah itu dihukumi normal seperti ayam-ayam biasa. Kemudian sebagai penutup dari makanan, semua yang haram itu apabila terpaksa, maka hukum orang yang terpaksa menjadi halal bukan karena bendanya yang halal, tapi dihalalkan orang yang dalam keadaan terpaksa untuk menjaga hidupnya dengan mengkonsumsi apapun termasuk benda haram. Ya, Allah berfirman, "Famanidurra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Barang siapa yang terpaksa tidak melampaui batas dan tidak sengaja durhaka, maka tidak ada dosa baginya mengkonsumsi yang haram. Dari ayat ini
dari ayat ini ada 3 pembahasan penting. Yang pertama, famanidturra, barang siapa yang keadaannya terpaksa. Dan yang dimaksud bahasa terpaksa, bahasa Indonesia itu tidak boleh diartikan semaunya sendiri. Muttor di dalam Islam, di dalam bab makanan adalah apabila tidak mengkonsumsi yang haram, dia mati atau keadaannya menjadi tambah parah. Sudah parah ya. Kalau tidak mengkonsumsi yang haram, mati atau keadaannya tambah parah. Itu disebut dengan terpaksa. Adapun bahasa Indonesia, bahasa orang-orang yang kurang perhatian terhadap agama, itu haram, ya terpaksa. Nah, misalnya contohnya seperti apa? Wong saya dari pagi belum makan nih, lah ada ayam ketubruk mobil, dagingnya segar, ya dipanggang terus dimakan terpaksa. Wong dari pagi belum makan, itu bukan terpaksa. Yang menjadikan terpaksa itu kondisi darurat, keadaannya parah, kalau nggak mengkonsumsi yang haram, menjadi meninggal, mati, atau tambah parah. Itu dikatakan terpaksa. Contoh lagi di dalam bab muamalah. Saya 10 tahun kerja itu ya kiosnya kecil kayak gini. Padahal ada kesempatan, kalau ada kesempatan mengembangkan itu hasilnya bisa 2 kali lebih. Ya. Nah, nggak ada dana ya terpaksa hutang uang riba untuk mengembangkan usaha. Itu bukan terpaksa. Bahasamu ya terpaksa hutang uang dengan cara riba untuk mengembangkan. Nah, terpaksa itu bukan untuk mengembangkan. Terpaksa itu kalau kamu tidak menggunakan yang haram, kamu mati atau keadaanmu yang parah menjadi tambah parah. Adapun normal terus kepingin mengembangkan usaha terus pakai uang haram itu bukan terpaksa. Nah, jadi itu. Nah, jadi keadaan terpaksa. Itu bahasan pertama. Famaniturra, keadaan terpaksa. Yang kedua, ghairu baghin wala adin. Tidak ada niat dosa dan tidak melampaui batas. Tidak ada niat dosa. Misalnya begini. Keadaannya darurat. Tapi itu ada bangkai kambing. Kenapa kok bangkai? Kambingnya sehat, ketubruk kereta. Mati, dagingnya segar tapi tanpa disembelih. Karena ketubruk kereta. Gitu. Nah, tapi ya meskipun tidak terpaksa juga gak apa-apa yang daging segar kok. Nah, itu berarti memang niatnya dosa. Haram-haram gak pakai disembelih tidak apa-apa. Nah, itu tetap dia dapat dosa. Yang ketiga, wala adin, dan tidak melampaui batas. Terpaksa tidak dengan niat dosa, dan yang ketiga tidak melampaui. Melampaui batas bagaimana? Kamu seharian tidak makan. Kalau kamu makan daging kambing ini 1 on sudah menjadi segar, tidak boleh kamu makan lebih dari 1 on. Nah, itu. Misalnya begini. Terpaksa, lah ini nasinya orang. Kalau saya nggak makan, wah ambrek saya. Ini sudah seharian nggak makan. Nah, itu ada nasi tapi nasinya orang. Gitu. Nah, boleh dimakan. Kalau kamu nggak makan mati atau tambah parah, boleh kamu makan nasinya orang. Lah haram. Kalau terpaksa yang haram menjadi halal, tidak ada. Yang penting tidak dengan niat mencuri. Dan yang kedua, tidak melampaui batas. Apa yang dimaksud melampaui? Melampaui batas keterpaksaannya. Kalau kamu makan setengah piring, kamu sudah menjadi segar, tidak boleh kamu makan 1 piring penuh, apalagi 2 piring. Nah, itu bagi yang terpaksa. Famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa, tidak ada niat dosa dan tidak melampaui batas, maka tidak dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Famaniturra barang siapa yang terpaksa fi makhmasatin dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang mengkhawatirkan, gitu. Ghairu mudajani fil ithmin." Tidak ada kecenderungan niat dosa. Kalau karena terpaksa enggak mau makan bangkai. Kalau enggak terpaksa enggak mau makan barang orang. Nah, enggak ada niat dosa. Dia makan yang haram hanya karena terpaksa. Enggak ada niat dosa. Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, maksudnya tidak dosa, gitu. Nah, itu yang bisa kita lanjutkan pembahasannya tentang bab makanan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya, dan seperti biasa apabila ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan, tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Nah, dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.